Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Akram Nisa, Azizan Nurul Sauzia, Fajrul Hakam, Jenny Syahrani, Muhammad Fatwa Paryanreni, dan saya sendiri Siti Nurfaiza. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 poin mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai dan sumber sejarahnya. Yang kedua, kehidupan politik dan pemerintahan. Yang ketiga, kehidupan ekonomi. Yang keempat, kehidupan sosial budaya, peninggalan dan pengaruhnya di masa kini. Dan yang kelima, penyebab kemunduran kerajaan. 1. Sejarah berdirinya dan sumber sejarahnya. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan tumbuh dan berkembang antara tahun 1270 Masehi hingga tahun 1275 Masehi atau sekitar pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur daerah Lokumawe, Nangroe, Aceh Darussalam. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terbentuk di Indonesia, dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh yang memerintah sekitar tahun 696 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya sebuah kepala gampong samudra yang bernama Marahsilo. Menurut Tom Pires, Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kesultanan itu mengalami kemajuan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan terutama ekonomi perdagangan. Kehidupan politik. Dalam struktur pemerintahan terdapat istilah menteri, syah bandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan baik lelaki maupun perempuan digelari dengan tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai memiliki beberapa kerajaan bawahan dan penguasanya juga bergelar sultan. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik As-Sahir, kerajaan Perlak telah menjadi bagian dari kedaulatan Pasai. Kemudian ia juga menempatkan salah seorang anaknya yaitu Sultan Mansur di Samudra. Namun pada masa Sultan Malik As-Sahir, kawasan Samudra sudah menjadi kesatuan dengan nama Samudra Pasai yang tetap berpusat di Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Zain Abidin Malik As-Sahir, Lida atau Kerajaan Petir disebutkan menjadi kerajaan bawahan dari Pasai. Sementara itu, Pasai juga disebutkan memiliki hubungan yang buruk dengan Nakur. Puncaknya karena kerajaan ini menyerang Pasai dan mengakibatkan Sultan Pasai terbunuh. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pimpinan yang disebut dengan istilah sultan atau nama lain dari raja. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah monarki, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Baik, yang selanjutnya adalah kehidupan ekonominya. Kehidupan ekonomi Samudra Pasai adalah kerajaan maritim yang menitik beratkan pada perdagangan dan pelayaran. Letak kerajaan yang strategis dan menyebabkan banyaknya pedagang asing dari Persia, Arab, dan Gujarat yang singgah di Samudra Pasai. Selain berhubungan dengan pedagang asing, kerajaan Samudra Pasai juga menjalin hubungan dengan Jawa. Para pedagang Jawa biasanya membawa beras ke Pasai untuk ditukarkan dengan lada. Saat itu kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pertama yang mengekspor sutra dan lada. Dalam kegiatan ekonominya, masyarakat kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang kerajaannya sendiri, yaitu dirham. Mata uangnya tersebut berupa logam emas dengan tulisan Arab pada sisi dan bawahnya. Kemudian kehidupan ekonomi di sana juga didukung oleh komoditas perdagangan yang banyak diincar oleh pedagang luar seperti lada, sutra, dan kapur barus. Bahkan mereka sudah menetapkan pajak ekspor dan impor. Dalam sumber sejarah juga dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan caitis. Selanjutnya, Masyarakat Pasai mempunyai kemiripan dengan pola kehidupan sosial budaya yang ada di Malaka atau di Malaysia.
Kemiripan tersebut dapat kita lihat dari aspek bahasa yang digunakan dalam kehidupan bersosial, yaitu bahasa Melayu, sementara dalam aspek sosial budaya, masyarakat Pasai juga mempunyai kemiripan dengan pola kehidupan sosial budaya masyarakat Malaka. Ketika terjadi kelahiran anak, maka selalu diadakan upacara kelahiran anak dan prosesi dan segala hal terkait dengan upacara tersebut. Demikian juga ketika masyarakat mempunyai hajat pesta perkawinan, maka adat dan budaya yang mereka terapkan ada satu kemiripan dengan pesta yang diterapkan di Malaka. Ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, maka upacara kematian yang mereka selenggarakan identik dengan upacara yang dilaksanakan di Malaka. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, di Aceh, di dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Maruna Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar 1267. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai diantaranya di Dirham Pasai, makam Sultan Al-Malik Al-Saleh dan Hidayah Raja-Raja Pasai. Dalam bidang keagamaan dan budaya, Samudra Pasai memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam. Bahkan oleh Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Kesultanan Palembang banyak menurunkan tokoh-tokoh sastra terkemuka dalam bidang keagamaan. Pengaruh yang dirasa masih ada sampai saat ini ada 4 poin, yaitu masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Yang kedua, berkembangnya sastra babat suluk syair yang dibawa. Yang ketiga, masuknya terekat Syakaria yang dibawa Abdul Rauf Singkal. Yang keempat, ketika terjadi kelahiran anak, maka selalu diadakan upacara kelahiran dan prosesi, serta upacara hajat pesta perkawinan. Poin kelima yaitu penyebab kemunduran. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Pun faktor internal yang dimaksud adalah perang antar saudara yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Selain itu, penyebab kemunduran kerajaan Samudra Pasai yang kedua adalah karena kedatangan Portugis ke Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis pada tahun 1924 selama 3 tahun, di mana Selat Malaka yang dikuasai Portugis itu adalah lingkup wilayah Samudra Pasai yang kemudian dengan mudahnya Portugis masuk ke wilayah kerajaan. Selanjutnya, pada tahun 1345, Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit untuk menaklukkan kekuasaan Sultan Malik Az-Zahir. Dengan demikian, faktor penyebab kemunduran kerajaan Samudra Pasai adalah perebutan kekuasaan di dalam kerajaan, serangan dari Portugis, dan serangan dari kerajaan Majapahit. Baik, itulah tadi 5 poin penjelasan tentang kerajaan Samudra Pasai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih karena telah menonton hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.